juru bicara TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kami dari tim hukum merasa sangat prihatin terhadap situasi penegakan hukum yang seperti ini, dan karena itu kami ingin menyampaikan keprihatinan kami tersebut. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono tersebut masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai seorang dengan latar belakang jurnalis, saudara Aiman tentu sangat memahami mana informasi yang layak diberikan kepada masyarakat dan mana yang tidak. Dengan tanggung jawabnya itu, jelas saudara Aiman tidak tertarik untuk ikut-ikutan menyebarkan kabar bohong atau hoax, apalagi melakukan hate speech. Informasi yang disampaikan saudara Aiman tersebut yang didasarkan pada hasil investigasi seharusnya dipandang sebagai bagian dari kritik untuk memastikan berjalannya pemilihan presiden yang adil dan berintegritas sebagaimana amanat undang-undang pemilu. Pernyataan pers yang disampaikannya itu sebenarnya berfungsi sebagai kontrol untuk penyelenggara pemilu, bukan sebaliknya dipandang sebagai menyebar kabar bohong atau hate speech. Menimbang saat ini kita sudah memasuki masa pemilihan umum, maka menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur, terbuka, adil, dan demokratis. Aparat penegak hukum, terutama polisi, harus mampu menjaga dan mengelola secara cerdas kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat, kritik, dan bahkan cemoohan sekalipun. Memelihara dan menjaga ketertiban harus pula dilihat sebagai menjaga kepentingan warga atau the guardian of the civil values. Jadi jangan cepat-cepat mengkriminalisasi. Dalam konteks inilah kami ingin mengingatkan agar kepolisian tidak terseret dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung saat ini. Belakangan ini terlihat sekali bagaimana isu yang sebenarnya berada di ranah politik diseret menjadi isu hukum dengan berbagai dalih pengaduan. Sehingga tidak heran muncul isu hukum dijadikan alat pemukul bagi perbedaan pendapat. Itulah mengapa menjadi penting kami mengingatkan tentang netralitas aparatur penegak hukum dalam periode kontestasi politik saat ini. Demikian menjawab pertanyaan tadi. Siap. Nanti ditambahkan dengan terima kasih. Bang Ifdal, terima kasih. Selanjutnya Bung Roni berkenan menambahkan atau langsung Mas Heru? Bung Roni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Bahwa kami dari TPN Hukum, bidang hukum tentu menyampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, kami mau menyampaikan bahwa kami akan hadir, kami akan mendampingi, dan segala proses hukum yang ada ini maupun proses yang adanya di proses hukum pemilu, kami ingin menegaskan bahwa kami mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi dan ikut melaksanakan tugas kami. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses ini kan kita melihat bahwa apa yang terjadi di masyarakat ini bukan bukan isu yang timbul begitu saja. Karena kita lihat bahwa banyak rentetan kejadian yang menjadi perhatian masyarakat terkait dengan netralitas. Nah, kalau kita tarik ke belakang, kita melihat bahwa ada proses di MK
dalam putusan MKK juga, di situ kita sudah melihat bahwa dugaan terjadi hal-hal yang masyarakat melihat tidak normal. Dan kedua, kita melihat bagaimana kantor-kantor partai yang didatangi, walaupun oleh aparat penegak hukum sudah menyampaikan klarifikasinya, tapi menurut kami ini merupakan hal yang tidak biasanya. Dan yang ketiga, adanya pencopotan-pencopotan baliho yang terjadi, di mana baliho yang dicopot adalah baliho dari pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Sedangkan kita lihat masih banyak baliho-baliho yang lainnya, ada juga dari partai tertentu yang sampai saat ini masih berdiri tegak, tidak diapa-apain. Dan keempat, kemudian juga kita melihat bagaimana ada pendapat-pendapat dari wakil menteri yang juga pun masih aktif, yang lebih condong atau menyampaikan pendapat mendukung salah satu paslon. Dari hal-hal ini, kejadian ini, kita melihat bahwa ini yang menjadi keresahan yang ada di masyarakat. Tentunya masukan ataupun kritik di dalam proses demokrasi ini harusnya menjadi masukan yang positif, yaitu bagaimana kita melihat dan kita berkomitmen bersama-sama agar menjaga proses demokrasi yang sedang berjalan ini, sehingga proses yang berjalan ini kita pastikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada, yaitu proses yang luber dan jurdil. Sehingga apa yang menjadi atau kritik dari masyarakat, tentunya kami berharap kepada penyelenggara, pengawas, ataupun aparat penegak hukum agar menjadi masukan, sehingga melihat hal ini menjadi masukan yang baik dan ini bisa menjadi perbaikan. Kalau kita lihat sudah ada beberapa statement juga, tentunya akan diperbaiki hal-hal yang menjadi masukan untuk aparat penegak hukum. Dan juga tadi saya lupa sampaikan juga, kan ada juga yang sempat beredar bahwa diminta pemasangan CCTV di kantor Bawaslu, dan ini kan juga pun sudah beredar di masyarakat. Tapi sekali lagi bahwa kita mau menyampaikan bahwa janganlah proses demokrasi yang ini berjalan ini tercederai dengan hal-hal yang menurut kami, sehingga masyarakat juga pun melihat ini menjadi tidak netral. Dan sekali lagi kami berharap bahwa penyelenggara, pengawas, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan proporsional. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Kemudian ada Bung Heru juga bersama kami, Wakil Direktur. Silakan Bung. Ya, baik. Tadi mungkin sebagian besar sudah disampaikan oleh Bang Roni dengan Bang Ifdal. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi pertama, dari tim hukum 22E atau tim hukum TPN Ganjar Mahfud, kami bersama Aiman. Ya, jadi kami support Mas Aiman dalam permasalahan ini, kami siap juga mendampingi. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bang Roni juga, bahwa ini adalah ujian bagi netralitas aparat ya. Maksudnya bukan hanya kepolisian, tapi lebih besar lagi mungkin pejabat-pejabat yang sekarang sedang bertugas. Jadi ini merupakan ujian. Seharusnya komentarnya Mas Aiman itu dipandang sebagai suatu kritik dan masukan, bahwa memang ada isu itu gitu, sehingga bisa melangkah ke poin saya yang ketiga, yaitu adalah bahwa aparat dapat menata kembali karena ada masukan dan kritik ini, maka bisa menegakkan kembali profesionalismenya, kemudian juga menjaga apa yang diamanatkan oleh undang-undang ya. Jadi yang diamanatkan oleh undang-undang ada beberapa, mungkin pejabat-pejabat ada yang terkena bahwa mereka tidak bisa mengikut dalam politik praktis. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin
Terima kasih Mas Heru Muzaki, Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud. Kemudian di ujung ada Bro Tam S. Langkun, salah satu anggota tim hukum dan juga juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud. Silakan. Terima kasih. Siap. Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf agak terlambat tadi. Nah, pada intinya rekan-rekan, apa yang disampaikan oleh tim hukum saya rasa sudah mencakup semua poin ya, yang kemudian memang ingin kami sampaikan pada hari ini. Nah, kalau dari saya sendiri, satu poin aja terkait dengan isu ini adalah soal penguatan kepada lembaga-lembaga pengawas. Karena tentu saja kita berharap pemilu yang kemudian berlangsung hari ini, dia bisa berjalan dengan baik. Dan saya rasa kanal-kanalnya sudah mulai ada. Kalau kita bicara soal isu netralitas, kan tidak hanya bicara soal institusi kepolisian, tapi ada juga TNI dan lain sebagainya. Dan saya rasa masing-masing pihak, termasuk DPR RI pun juga sudah bicarakan soal hal itu. Ya, ada yang bicara soal panja di Komisi 3, ada yang bicara panja di Komisi 1, dan saya rasa itu adalah wilayah dari legislatif dan bagian untuk pengawasan. Dan yang lain juga saya rasa fungsi-fungsi seperti Kompolnas, kemudian Komisi Kejaksaan, tentu saja juga harus bisa dimaksimalkan dalam kaitannya menjaga bahwa kemudian lembaga-lembaga tersebut bekerja sesuai dengan pakemnya. Karena soal netralitas itu adalah mandat saya rasa kepada semua lembaga. Dan pada poin hari ini lebih menekankan pada itu saja, rekan-rekan. Jadi hampir sudah disampaikan tadi ya. Mungkin itu aja, Mas Imam. Terima kasih, Mas Thomas Langkun. Teman-teman sekalian, saya Imam Priyono dan saya salah satu jubir juga dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Di kesempatan yang baik ini, perkenankan saya juga mengapresiasi dukungan, support dari masyarakat terhadap Aiman Wicaksono. Kita sama-sama tahu banyak tagar yang didorong oleh publik, diantaranya saya bersama Aiman, Aiman tidak sendirian, Save Aiman, dan lain-lain. Ini banyak digagas oleh teman-teman, masyarakat, pegiat sosial, pegiat demokrasi di X atau di Twitter atau di TikTok. Ini juga tampaknya diatensi oleh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih yang mendalam. Dan saya percaya bahwa demokrasi itu tugas kita semua, sehingga peran masyarakat memang sangat penting. Terus bersuara, terus menjaga, itu adalah salah satu yang bisa mendukung demokrasi kita bisa tegak, pemilu bisa berkualitas. Oke, selanjutnya saya akan persilahkan teman-teman jurnalis. Satu, Mbak yang di bawah, nanti boleh yang lain juga boleh, mungkin satu-satu ya. Silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Fena dari Iwa. Saya ada dua pertanyaan. Tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Ifdal kalau apa yang disampaikan oleh Mas Aiman ini masih dalam koridor menyampaikan kebebasan berpendapat. Mungkin bisa dibedah pernyataan dari Aiman ini tidak melewati koridor ini, apa saja poin-poinnya. Dan yang kedua, sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Kamanan Kapolri Pak Fadil Imran bahwa sampai saat ini juga belum ada bukti. Apakah memang Mas Aiman memiliki bukti yang bisa ditampilkan mengenai adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Aiman sebelumnya, sehingga pada akhirnya yang dikatakan ini bisa terbukti di depan umum? Terima kasih Pak. Langsung dijawab apa kumpulan dulu teman-teman, bapak-bapak? Langsung jawab ya, biar Hari Media Indonesia. Iya. Itu, boleh itu Pak. Iya. Dari Vena TV One. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya ya. Tadi pertanyaannya kan ingin menanyakan bagaimana pernyataan Mas Aiman ini masih berada dalam koridor demokrasi ya, koridor kebebasan menyatakan pendapat. Poin-poinnya apa gitu ya. Poin yang paling penting dari pernyataan Mas Aiman ini yang dijadikan dasar untuk mengajukan pengaduan itu adalah pernyataan berkenaan dengan oknum komandan meminta untuk memenangkan
pasangan calon tertentu. Nah ini yang dikutip yang oleh para pengadu itu ya, pelapor yang mengatakan pernyataan ini tidak ada bukti. Nah sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks kebebasan menyatakan pendapat, pernyataan ini tidak mengandung unsur menghina seseorang atau menunjukkan sasaran pada satu institusi atau satu individu. Karena disebut di situ adalah oknum ya, oknum sehingga dia menjadi anonim gitu. Nah, dan juga kemudian tujuan dari pernyataan ini sebetulnya adalah mengingatkan tentang adanya kecenderungan untuk menggunakan aparat penegak hukum dalam kontestasi politik ini, sehingga ada tuduhan tidak netralitas. Nah, itu sebetulnya yang diingatkan. Dan kemudian ada pernyataan dari saudara Aiman juga yang mengatakan bahwa apa yang dia katakan ini kalau benar dia menyayangkan dan dia berharap ini tidak benar. Selain itu dia menyatakan dia percaya Kapolri itu akan bertindak netral dalam proses pesta demokrasi ini. Nah, dari keseluruhan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu, maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh saudara Aiman ini masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi itu, karena dia tidak bersifat ada kabar bohong di dalamnya, kemudian ada menyerang seseorang, tapi justru berisi satu ajakan untuk mengoreksi dan kemudian juga respect kepada Kapolri untuk bertindak netral. Nah itu mengapa kami menyampaikan kesimpulan kami bahwa pernyataan itu masih berada dalam koridor kebebasan menyatakan pendapat. Nah yang kedua berkaitan dengan bukti. Bukti-bukti yang bisa disampaikan itu sebetulnya sudah disampaikan oleh saudara Aiman dan juga sudah beredar di publik juga, karena termuat di Harian Media Indonesia ada menyampaikan tentang soal isu netralitas. Jadi kemudian secara spesifik sebetulnya saudara Aiman juga memiliki bukti-bukti tentang itu. Tetapi kan itu tidak bisa disampaikan secara terbuka, karena seperti saudara-saudara pahamilah sebagai jurnalis, bahwa jurnalis ini kan juga punya tanggung jawab untuk menjamin keamanan narasumbernya. Nah, tidak menyebut narasumbernya ya, sebab ini bagian dari proses pertanggungjawaban seorang jurnalis terhadap pemberi informasinya. Dan dalam undang-undang pers juga dijamin hak dari jurnalis untuk disebut sebagai dengan istilah hak ingkar ya. Jadi bisa menolak memberikan narasumbernya. Sebab kalau narasumber itu dibeberkan, sebagai jurnalis Anda pasti tidak akan mendapat kepercayaan kepada dari sumber-sumber Anda itu, kecuali yang memang sumber yang bersifat terbuka. Tapi sumber-sumber yang bersifat investigatif, karena kita tahu saudara Aiman ini kan reputasinya lebih dikenal sebagai
jurnalis investigatif. Ya, banyak laporan-laporan dia tuh yang mengangkat satu yang tertutup, kemudian dia angkat gitu dengan sumber-sumber yang terpercaya. Nah, ini semua sumber tentu akan bisa dipertanggungjawabkan pada saatnya nanti, bukan untuk disampaikan. Dan inilah sebetulnya ajakan dari saudara Aiman itu maksudnya kan untuk mengoreksi gitu. Silakan masing-masing institusi ini, tidak hanya kepolisian sebetulnya ya, tapi juga penyelenggara pemilu yang lain seperti KPU, Bawaslu, DKPP dan seterusnya, Gakumdu dan seterusnya, itu semua harus bekerja dalam konteks netralitas itu. Mungkin itu yang bisa. Roni mungkin mau nambah? Cukup. Oke. Ada lagi teman-teman? Iya. Yang di kanan, nanti di tengah. Mbak yang silakan. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian yang ada di depan. Perkenalkan, nama saya Gi dari Era.id. Maaf, mau sedikit menegaskan aja, apakah tim hukum TPN Ganjar Mahfud ini juga akan memberikan bantuan hukum terhadap Mas Aiman? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin soal bukti-bukti tadi, mungkin sedikit lebih spesifik, apakah bentuknya tuh salah satu buktinya itu apa? Apakah rekaman, berupa rekaman suara atau teks gitu yang didapatkan oleh Mas Aiman? Seperti yang kita tahu kan, Mas Aiman bilang kalau hal itu dia dapatkan dari temannya dari kepolisian. Nah, mungkin nggak bisa dibeberkan, tapi kalau boleh tahu apa sih bentuknya itu aja. Terima kasih. Silakan. Iya. Tadi kita sampaikan di awal bahwa salah satu tugas dari Deputi Hukum adalah mendampingi dan mengadvokasi internal maupun eksternal. Kalau internal adalah TPN sendiri ataupun TPD, ataupun eksternal yaitu pendukung dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu adalah salah satu tugas utama dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional. Yang pertama. Yang kedua, bicara soal bukti ini kan menurut saya nanti kita akan sampaikan pada waktunya, teman-teman harap bersabar. Tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Ifdal bahwa dalam pernyataan Mas Aiman itu juga pun dikutip dari salah satu media. Kalau teman-teman melihat ya pernyataan dari Mas Aiman, ada salah satu media nasional juga. Ini kan sudah tersebar luas di media sosial dan bisa dibaca oleh masyarakat, dan ini kan berbicara dari hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat dan sudah diungkap atau diberitakan oleh teman-teman rekan-rekan media. Ya. Jadi ini merupakan satu rentetan dari peristiwa yang tadi saya sampaikan, bahwa ini tidak tiba-tiba Mas Aiman menyampaikan hal seperti itu. Dan saya rasa bahwa masyarakat luas sudah bisa menilai sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Mas Kompas ya, kalau nggak salah. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Saya Brian dari Kompas TV. Sebenarnya saya terima kasih atas pernyataan atau jawaban dari Pak Ifdal tadi. Cuma mungkin yang harus dilihat konteks di sini bahwa memang pengalaman Mas Aiman adalah seorang jurnalis dari investigasi Kompas TV, di mana tempat saya bekerja sekarang juga. Yeah. Tapi terkait soal pernyataan ataupun statement Mas Aiman, itu hanya bisa menjadi opini seseorang bahwa sekarang posisi beliau adalah seorang jubir dari salah satu calon presiden dan wakil presiden. Tapi yang saya nantikan sekarang, saya juga sebagai seorang jurnalis, saya belum melihat langsung apa sih sebenarnya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh dari pihak kepolisian secara nyata, bukan hanya sekedar narasi. Tentu Mas Aiman juga bisa tahu ada audio, ada visual seperti itu. Terus yang kedua yang disampaikan oleh Bung Roni tadi soal pencopotan atau baliho yang di Pasar Bali itu sebenarnya kan dihilangkan atau dicabut karena kunjungan Presiden Jokowi juga, dan atas perintah PJ Gubernur Denpasar Bali, dan juga memang saat itu yang melaksanakan adalah Satpol PP. Nah, kalau misalnya dari TPN sendiri, langkah kedepannya untuk mengantisipasi hal-hal itu terjadi di jelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 seperti apa? Terima kasih.
Silakan, Pak. Ya. Oke, Mas. Terima kasih ya. Yang pertama terkait dengan status Mas Aiman ini ya. Benar ya dalam pernyataan yang disampaikan oleh Mas Aiman ini, dia posisinya adalah sebagai juru bicara, dan itu disampaikan pada saat press conference di sini ya. Nah, karena itu memang pernyataan yang disampaikan itu bukan produk jurnalistik gitu, tapi adalah satu pernyataan yang berasal dari TPN Ganjar Pranowo Mahfud gitu, di mana Mas Aiman sebagai juru bicaranya. Tetapi produk itu ya, informasi yang diperoleh Mas Aiman ini diperoleh dari latar belakangnya sebagai jurnalis itu. Kenapa dia mendapat informasi seperti itu? Karena latar belakangnya itu. Tapi bukan berarti kemudian produknya adalah produk jurnalistik gitu ya. Itu mungkin cuman cara kerjanya itu, Mas. Cara dia memperoleh informasi itu didasarkan pada metode investigasi yang biasa dia lakukan sebagai seorang jurnalis. Nah, karena cara dia mendapatkan informasi itu berlandaskan pada cara kerja jurnalistik, maka data yang dia peroleh itu, informasi yang dia peroleh itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena pasti ada proses verifikasi, proses klarifikasi, sampai akhirnya dia percaya bahwa informasi yang dia peroleh ini bisa dia sampaikan ke publik setelah dia mengalami proses penyaringan oleh filter oleh saudara Aiman ini, sehingga informasi yang disampaikan pada saat press conference itu bukan informasi yang menyesatkan publik, tetapi justru informasi yang sehat untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam konteks menjaga pemilu yang jujur, adil dan berintegritas itu. Jadi sebetulnya tujuannya kenapa informasi ini kemudian dia sampaikan ke publik, sebenarnya untuk mengajak partisipasi dari masyarakat untuk memantau proses pemilu yang jalan ini. Nah, karena itu informasi itu bukan informasi hoax. Nah, itu yang pertama ya, karena ini informasi ini output dari satu proses kerja jurnalistik lah. Nah, kemudian yang kedua ya, terkait dengan bukti. Kalau Bandung nanti. Bukti. Ya. Nah, terkait dengan bukti ya, tadi juga disampaikan terkait dengan bukti. Yang pertama ya, informasi yang diperoleh saudara Aiman ini kan hasil dari suatu proses investigasi. Karena itu berarti sumbernya ada orang, ada media, ada sumber-sumber informasi yang lain yang diolah itu. Nah, tapi karena ini masih dalam proses, kita tidak ini nanti pada saatnya akan disampaikan ya, terkait dengan bukti-bukti spesifik ini ya. Nah, itu nanti karena itu kan isu hukumnya di situ. Ya, kita mungkin tidak masuk ke ranah itu dulu. Yang kita sampaikan lebih pada bahwa saudara Aiman memiliki buktinya. Tapi persisnya seperti apa itu belum saatnya kita sampaikan di sini. Karena itu nanti adalah proses hukumnya nanti. Mungkin Noni bisa sampaikan. Ya, jadi saya mau menyampaikan bahwa Mas Aiman mengutip yaitu dari
salah satu media itu Harian Media Indonesia yang menyampaikan bahwa pemasangan baliho Prabowo Gibran melibatkan oknum ya, aparat. Nah, itu kan sebenarnya juga pun kutipan dari produk dari teman-teman media atau produk jurnalistik juga kan dari, dan itu bisa teman-teman bisa lihat bersama gitu. Terkait dengan baliho yang sekarang kita lihat marak, baliho kita dirusak, dicopot, ya kita dari tim hukum sangat menyayangkan. Yang seharusnya yang bertugas sebagai pengawas atau penyelenggara tentunya harusnya melaksanakan tugasnya dengan adil, karena kita melihat kenapa hanya baliho dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud saja. Dan kita juga pun sudah menyampaikan kepada teman-teman TPD apabila melihat hal-hal seperti ini agar bisa memberitahukan. Kita sudah ada punya call center, mungkin saya akan bacakan teman-teman biar bisa kita sampaikan juga pada rekan-rekan media di nomor 0823 1067 3576. Ini adalah call center apabila teman-teman TPD ataupun masyarakat yang melihat adanya pelanggaran, kemudian adanya dugaan intimidasi, kemudian ketidaknetralan, itu dapat melaporkan secara langsung kepada call center dari TPN. Jadi di sini kita juga mau menyampaikan bahwa teman-teman jangan ragu bahwa proses demokrasi yang sedang berjalan ini kita jaga bersama-sama, tetapi kalau ada hal-hal yang di luar aturan main atau hukum, kita mengajak agar masyarakat secara luas ikut berpartisipasi, dapat juga melaporkan. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, bahwa kita yakin bahwa kita apabila bersama rakyat, tentunya dalam proses ini kita bisa mengawal proses demokrasi yang berjalan ini dengan baik. Terima kasih. Mungkin sedikit nambahin ya teman-teman. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan soal apakah kita akan memberikan bantuan hukum dan lain sebagainya. Yang di depan ini semuanya advokat ya. Jadi kita sebetulnya juga bertindak sebagai pengacara juga, kuasa hukum gitu. Jadi poinnya adalah tadi yang disampaikan oleh Bro Roni soal posko pengaduan dan lain sebagainya, tentu saja itu juga call center ya begitu ya. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjaga siapapun yang punya informasi, yang punya data-data terkait dengan kecurangan bisa dilaporkan. Dan poin lainnya adalah soal pendampingan tadi, beberapa rekan-rekan masyarakat sipil pun juga menghubungi begitu ya, karena melihat posisi Mas Aiman ini kan juga dia terlepas bahwa dia kemudian sebagai jubir TPN, tapi juga beberapa rekan-rekan masyarakat sipil itu juga mengasih pendampingan. Karena poinnya itu bukan soal bagaimana poin-poin penyampaiannya, tapi lebih kepada orang-orang yang menyampaikan informasi di ruang publik itu juga harus dijaga. Nah, ini beberapa rekan-rekan sudah menghubungi juga, dan tentu saja nanti kita akan koordinasikan. Jadi soal pendampingan, ketika misalnya semakin keras responnya kepada Mas Aiman, tentu saja rekan-rekan lain pun juga akan berduyun-duyun untuk kasih perlindungan, bantuan hukum. Karena ini soal kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pandangannya. Itu poin. Nah, kemudian yang kedua, tadi juga Bro Roni ditanyakan soal baliho. Mungkin saya mau buat lebih kontekstual. Poinnya itu adalah bukan kemudian dicopot-copotin, melanggar apa? Estetika karena presiden mau datang. Konteksnya bukan itu, Mas. Tapi lebih kepada di tempat yang sama kita dapat laporan dari teman-teman relawan ada baliho dari partai lain yang nggak dicopot. Jadi isunya adalah bukan soal pencopotan saja, tapi soal keadilan. Kalaulah kemudian itu dianggap baliho-baliho tersebut nggak estetis atau dianggap mengganggu, ya harusnya semua dipukul rata. Dan biasanya
ketika kita merespon, kita ramai di ruang publik, baru semua dicopot. Tapi tentu saja kita juga sudah sampaikan kepada rekan-rekan, apapun informasinya, apapun temuannya, tolong siapkan datanya. Kalau dia bentuknya tindakan bisa direkam dan lain sebagainya. Tentu saja untuk yang itu ada rekam-rekamannya. Jadi apa namanya, ini tentu saja akan jadi bahan evaluasi bagi kita, karena tentu saja kita berharap ini tidak hanya terjadi pada pasangan Ganjar Mahfud saja begitu ya. Kalau yang lain terjadi, tentu kita harus lakukan sama, karena soal keadilan tadi. Itu ya rekan-rekan, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Ada cukup? Cukup ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan doorstop. Terima kasih rekan-rekan sudah hadir pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih ya.